Oke, selamat datang anak-anak di mata pelajaran Teknik Animasi Tiga Dimensi. Nah, di pertemuan pertama ini Bapak bakal ngejelasin apa sih animasi tiga dimensi, terus dasar-dasarnya ada apa aja, terus hal-hal basic yang harus dipelajarin gitu di animasi tiga dimensi. Nah, animasi tiga dimensi itu merupakan gambar bergerak dalam ruang tiga dimensi yang memiliki tiga sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Atau biasa lebih kita sering kenal itu panjang, lebar, dan tinggi gitu ya. Output dari animasi tiga dimensi itu biasanya berbentuk video, namun bisa juga berbentuk GIF dengan kecepatan 24 frame per second atau lebih. Atau juga bisa outputnya tuh bisa berbentuk gambar, gambar diam gitu, kayak image still gitu. Nah, konsep dari animasi tiga dimensi itu yaitu animasi tiga dimensi merupakan sebuah model yang memiliki bentuk, volume, dan ruang. Pemodelan animasi tiga dimensi itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada model yang namanya hard surface dan organik. Selanjutnya, ini lebih ke basicnya lagi gitu, lebih ke dasar dari animasi, dari pemodelan tiga dimensi. Di objek tiga dimensi sendiri itu terdiri dari tiga unsur yang membuat objek tiga dimensi, yaitu ada yang namanya vertex atau uh, titik gitu biasanya dari suatu objek. Sebentar, coba Bapak bawa contohnya. Contoh bareng aja. Nah, misalnya di uh, buku ini ya, yang namanya vertex itu yang ujung ini atau sudut biasanya. Jadi vertex itu adalah bagian dari titik yang akan dilakukan penghubungan dengan menggunakan edge dan juga merupakan sebuah komponen yang dianggap paling dasar dari sebuah objek tiga dimensi. Yang selanjutnya itu ada yang namanya edge. Edge itu bagian dari garis yang melakukan penghubung dari dua vertex atau titik. Kalau misalnya di desain grafis ya, kalau nggak salah ya. Di desain grafis itu yang edge itu kayak garis gitu. Jadi penghubungan antara dua vertex. Kalau di objek biasanya itu yang panjang dari sini, dari lurus gini. Itu yang namanya edge. Yang selanjutnya itu face. Face itu bagian dari permukaan yang akan dilakukan pembentukan oleh sebanyak tiga macam edge yang tertutup. Jadi kalau misalnya di objek ini biasanya satu sisi gitu. Sisi itu dinamakan face. Face juga biasanya terdiri dari sebanyak mungkin sebanyak mungkin edge gitu. Kalau misalnya dia cuman ada satu edge atau dua, satu edge itu dia nggak bisa jadi sisi. Kalau misalnya batasnya edge itu nggak ada batasnya juga sih, mau sebanyak apa juga gitu. Lanjut, nah teknik modeling 3D ada yang namanya pertama itu primitive modeling, terus ada yang namanya sculpting, dan yang terakhir ada yang namanya NURBS. Nah, kita ke yang namanya primitive modeling. Nah, primitive modeling itu merupakan teknik modeling yang menggunakan objek primitif yang tersedia di aplikasi pengolahan 3D seperti cube, cylinder, plane, dan masih banyak lagi. Bisa kita lihat di gambar. Jadi yang namanya primitif itu kayak objek-objek dasar semua gitu. Kayak misalnya ini kita bisa lihat di meja. Meja itu biasanya terdiri dari cube dari atasnya. Terus misalnya kita bisa lihat di sini, di kursinya, itu yang namanya sphere. Dan lanjut ke teknik sculpting. Nah, sculpting itu merupakan teknik yang digunakan membuat model organik dengan memiliki detail yang tinggi. Sculpting ini juga bisa dibilang seperti kita melakukan pemahatan objek secara virtual. Kayak misalnya kita mahat kayu, atau misalnya kita yang paling mirip itu memahat pakai tanah liat gitu.
Dan selanjutnya itu ada NURBS modeling. NURBS modeling itu merupakan teknik pemodelan yang menggunakan perhitungan matematika yang menggunakan curve. NURBS modeling juga disebut juga curve modeling, yang merupakan modeling yang memanfaatkan curve untuk membentuk suatu bidang. Selanjutnya ini ada aplikasi pemodelan 3D. Dari banyak gitu ya, udah banyak yang udah ngedevelop aplikasi 3D, terus banyak juga gitu yang tergantung fungsinya juga apa, tapi yang paling basicnya, yang paling kita bisa pakai gitu ya, yang ada modeling, ada animasi, terus misalnya ada sculpting, itu ada di 3 aplikasi ini. Di yang pertama itu ada Blender, yang kedua ada Maya, dan yang terakhir itu ada Cinema 4D. Nah, mungkin sekian penjelasan untuk basic dari teknik animasi 3 dimensi. Dan selanjutnya kita akan lebih memperdalam apa itu Blender, apa itu UI-nya, dan gimana sih cara pemakaian Blender-nya di selanjutnya.